Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Selamat datang di buku tema 4F, Cita-citaku. Untuk memulai tema 4F, kita akan belajar dulu tentang daur hidup pada hewan. Apa itu daur hidup? Ada yang sudah tahu? Silakan dibuka bukunya halaman 8. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang daur hidup hewan, mengetahui perbedaan metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna, dan mengetahui hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita akan belajar tentang apa itu daur hidup, apa ya bedanya metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna, dan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis. Ayo kita bahas satu persatu ya. Check it out. Pertama, kita bahas dulu apa itu daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang tanpa mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama hidupnya. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Umumnya mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Misalnya adalah kucing. Kucing ketika lahir bentuknya sudah sama seperti induknya. Hanya saja nanti akan mengalami perubahan ukuran. Dari kecil, jadi remaja, lalu dewasa. Contoh hewan tanpa mengalami metamorfosis. Tadi ya, misalnya kucing. Lalu ada ayam. Burung atau unggas adalah hewan yang memiliki bulu. Beberapa jenis burung dapat terbang, ada juga yang tidak. Misalnya adalah ayam. Ayam menghasilkan anak lewat bertelur. Telur nanti akan dikeluarkan oleh induk ayam dan akan menetas menjadi anak ayam. Perbedaan anak ayam dengan ayam dewasa adalah anak ayam memiliki bulu yang halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh menjadi besar dan bulu-bulunya pun berubah menjadi seperti induknya. Lalu ada ikan. Ikan pun tidak melalui tahap metamorfosis, karena ketika dia sudah menetas bentuknya sudah sama seperti induknya. Hanya nanti akan mengalami perubahan ukuran menjadi lebih dewasa atau lebih besar. Dan reptil. Reptil adalah hewan yang melata. Umumnya reptil menghasilkan anak dengan cara bertelur. Contoh reptil misalnya ada ular, buaya, dan kadal. Ketika anaknya menetas bentuknya sudah sama seperti induknya. Hanya ukurannya saja yang kecil. Nanti akan berkembang menjadi dewasa. Itu ya contoh-contoh hewan yang tanpa melalui tahap metamorfosis, atau ketika lahir bentuknya sudah sama seperti induknya. Sekarang kedua, yaitu metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuhnya setelah kelahiran atau penetasan. Jadi ketika mereka lahir atau ketika mereka menetas, bentuknya berbeda dengan induknya. Metamorfosis itu dibagi dua ya, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita bahas dulu yang sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap, yaitu dari telur, kemudian menetas menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi dewasa. Dan ketika lahir, bentuk tubuhnya berbeda dari induknya dan mengalami masa pupa atau kepompong. Jadi ciri khasnya adalah kalau metamorfosis sempurna itu, dia mengalami masa pupa atau kepompong. Kalau tidak sempurna melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Cirinya adalah ketika lahir bentuknya sudah sama seperti induknya dan tidak mengalami masa kepompong. Jadi kalau sempurna itu mengalami masa kepompong, kalau tidak sempurna itu tidak mengalami masa kepompong. Seperti itu ya, kita lanjut. Sekarang kita ke metamorfosis sempurna. Contohnya ada kupu-kupu. Seperti ini siklus hidup pada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa nanti akan bertelur, dan telurnya akan menetas menjadi larva atau menjadi ulat. Nah, ketika sudah menjadi ulat, nanti mereka akan banyak makan, lalu akan berubah menjadi kepompong atau pupa.
Lalu keluarlah menjadi kupu-kupu dewasa. Lihat ya, kalau sempurna itu ketika lahir, dia bentuknya berbeda kan dari induknya. Dia menjadi ulat dulu, lalu dia mengalami masa kepompong. Selain kupu-kupu ada katak. Seperti ini siklus hidupnya. Katak dewasa kemudian bertelur, lalu telurnya menetas menjadi kecebong, menempel di air, dia bernapas dengan insang, lalu mulai tumbuhlah ekor, lalu mulai tumbuh kaki. Ini hidupnya masih di air ya. Dan ukurannya semakin besar. Kaki depan mulai tumbuh, ekornya mulai memendek, dan ekornya lama-lama hilang, dan insang berganti menjadi paru-paru. Akhirnya menjadi katak dewasa. Lihat ya, jadi ketika dia lahir, bentuknya berbeda kan dari induknya. Nah, ini melalui tahap metamorfosis sempurna. Lalu ada nyamuk. Siapa yang di sini suka digigit nyamuk? Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Jadi seperti ini. Nyamuk dewasa bertelur di dalam air, lalu telurnya menjadi larva, menetas menjadi larva atau menjadi jentik-jentik nyamuk. Setelah itu dia berubah menjadi pupa atau kepompong dan keluar menjadi nyamuk dewasa. Jadi ketika lahir bentuknya beda kan dari induknya dan mengalami masa kepompong. Lalu ada lalat. Lalat ketika dia dewasa, dia akan bertelur. Lalu telurnya akan menetas menjadi larva. Larvanya apa coba? Bilatung. Nanti bilatung itu akan berubah menjadi kepompong atau pupa dan keluarlah menjadi lalat dewasa. Jadi kalian jangan makan makanan yang sudah dihinggapi oleh lalat ya, karena biasanya lalat ketika hinggap di makanan dia akan bertelur dan telurnya akan menjadi bilatung. Kalau kamu makan makanan yang sudah dihinggapi lalat, kamu bisa sakit perut. Lalu ada lebah. Lebah dewasa akan bertelur, lalu telurnya akan menjadi larva seperti ulat-ulat kecil. Lalu dia menjadi pupa atau kepompong dan keluar menjadi lebah dewasa. Seperti itu deh metamorfosis sempurna. Sekarang kita ke metamorfosis yang tidak sempurna. Ada hewan apa saja ya? Kita lihat yuk. Ada capung. Ingat ya, kalau metamorfosis tidak sempurna itu, dia ketika lahir bentuknya sudah mirip dengan induknya dan tidak mengalami masa kepompong. Jadi capung dewasa nanti akan bertelur, lalu telurnya akan berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi capung dewasa. Lalu ada belalang. Belalang betina akan bertelur, telurnya nanti akan menjadi nimfa. Ya, bentuknya sudah sama kan seperti induknya. Makin membesar, mulai remaja, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Jadi dia hanya mengalami perubahan ukuran saja. Ketika lahir, bentuknya pun sudah sama seperti induknya. Bagaimana? Semua hewan punya keunikannya sendiri bukan? Ada satu lagi sih sebenarnya metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan apa coba? Betul, kecoa. Dia ketika lahir atau ketika menetas telurnya, bentuknya sudah sama seperti induknya dan hanya mengalami perubahan ukuran saja. Bagaimana? Sudah jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna? Apakah ada yang ditanyakan? Sekarang tugas kalian di rumah adalah buatlah tahapan-tahapan daur hidup lalat dan belalang. Boleh kalian gambar di buku tulis atau boleh tulisan-tulisannya saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.